Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, saya menyampaikan salam akhir tahun gerejawi, salam dalam peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal. Saudara-saudara kekasih, adapun firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini adalah yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, sebagaimana disebutkan dengan hari Minggu ini adalah hari Minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan akan orang meninggal. Maka pada hari ini kita kembali mendengarkan nama-nama kekasih kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dalam tahun ini. Ada saudara kita, ada orang tua kita, ada kekasih kita. Nama-nama mereka telah disebutkan. Saudara-saudara, dengan penyebutan kembali nama-nama tersebut bukan bertujuan untuk membuka kedukaan kita kembali, kedukaan masa lalu itu, atau membawa kita kembali untuk bersedih, bukan. Tetapi dengan peringatan ini adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita juga, hidup kita juga akan berlalu, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dunia ini. Hidup kita akan berlalu, kematian akan kita hadapi dan kita akan terima. Dan saya ingatkan saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk memperlambat atau membatalkan. Tidak ada alasan bagi kematian itu yang mengatakan bahwa aku masih muda, masih banyak yang dipikirkan, masih banyak yang memerlukan dari saya, anak-anak, membutuhkan pertolongan dan perhatian. Anak saya belum ada yang menikah, atau alasan-alasan lain. Semuanya ini, saudara-saudara, tidak akan berlaku jika kematian itu sudah tiba. Sebagaimana kita ketahui, kematian itu adalah upah dari dosa. Karena itu kita tidak punya alasan untuk membatalkan atau untuk mencegahnya. Kematian itu pasti datang pada waktunya. Sekarang saudara-saudara, jika kematian itu sudah datang, maka yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah perjalanan kita sudah selesai jika kematian itu sudah hadir dan sudah kita terima? Firman Tuhan hari ini sangat jelas menyatakan bahwa di balik kematian itu akan kita menerima
dan kita masih menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yaitu saatnya Tuhan menganugerahkan kepada kita langit dan bumi yang baru, kehidupan yang kekal bagi orang yang setia dan yang percaya dan yang bertobat di dalam kehidupannya selama dia hidup di dunia ini. Tetapi bagi orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya, mereka akan menerima hukuman yang berat, kematian dan penderitaan untuk selama-lamanya jika mereka tidak peduli dengan akan pertobatan itu dan tidak peduli dengan percaya kepada Tuhan itu. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, bahwa kematian itu adalah saat kita untuk beristirahat di dalam kedamaian, saat kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maka dalam orang Batak, dalam salib itu selalu dituliskan di son maradian. Maka kematian yang kita terima itu adalah saatnya kita untuk maradian dari kehidupan kita dari tengah dunia ini. Dalam bahasa Inggris, rest in peace artinya beristirahat dengan tenang. Oleh karena itu saudara-saudara, kematian yang pertama itu adalah saatnya kita menunggu, saatnya kita beristirahat untuk menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudara, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu adalah untuk menganugerahkan dan memberikan langit yang baru sebagaimana firman Tuhan hari ini, yaitu bagi orang yang percaya dan orang yang setia kepada Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak setia dan tidak mau bertobat akan menerima hukuman dan kematian yang kekal bagi mereka yang tidak peduli di dalam kehidupan ini untuk percaya kepada Tuhan. Kemudian bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu adalah menganugerahkan dan memberikan penghiburan dan sukacita bagi orang yang setia dan percaya. Tetapi bagi orang yang bebal dan yang tidak mau bertobat, mereka akan menerima lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang dan kematian yang kedua kalinya. Demikian saudara-saudara, jika firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan pasti akan datang, kematian akan datang bagi kita, dan kita masih menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Untuk itu saudara-saudara, jika kita mempercayai bahwa kedatangan Tuhan itu yang kedua kalinya adalah untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak setia, maka bagi kita yang setia dan percaya kepada Tuhan, jika kedatangan Tuhan itu belum hadir, belum tiba saatnya, maka firman Tuhan hari ini memberikan hal-hal yang harus kita pegang dan harus kita lakukan sepanjang kehidupan kita diberikan Tuhan di dunia ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara-saudara, adalah mengarahkan kehidupan kita dan pengharapan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang pertama saudara-saudara. Karena itu kita harus menyadari bahwa cara iblis, banyak cara iblis dan penguasa-penguasa dunia ini yang mengikat kita dan melelapkan hati kita untuk hanya tertuju kepada dunia ini. Dan pada akhirnya akan membawa kita kepada penderitaan. Karena itu saudara-saudara, kita harus memohon pertolongan daripada Tuhan dan berusaha untuk menanggalkan itu semuanya, melepaskan ikatan-ikatan dunia ini, dan untuk menguatkan pengharapan kita dan mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang kekal di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang yang setia dan yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, mengarahkan hidup kita dan pengharapan kita ke langit yang baru dan bumi yang baru itu. Dan yang kedua saudara-saudara,
yang harus kita lakukan sebelum Tuhan datang kedua kalinya, atau sebelum kematian pertama itu datang kepada kita, kita harus tekun dan sabar menghadapi segala tantangan, penderitaan, dan setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus kita sadari, saudara-saudara, selama kita hidup di dunia ini, bahwa kita tidak akan terlepas dari berbagai tantangan dan penderitaan. Segala tantangan dan penderitaan itu bisa lepas jika kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, jangan minta supaya ikatan-ikatan atau penderitaan-penderitaan itu tidak ada lagi dari hidupmu selama kamu hidup. Bukan itu yang harus kita minta. Tetapi yang kita minta dari Tuhan adalah supaya kita tekun dan kuat untuk menghadapinya itu. Itu yang harus kita minta. Kalau kita meminta kepada Tuhan supaya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tantangan dalam kehidupan ini, mungkin Tuhan akan mengatakan, pilihlah bahwa orang yang tidak ada penderitaannya adalah orang yang sudah meninggal atau orang yang tidak waras. Dari hal itu saudara-saudara, jika kita meminta tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tantangan, Tuhan menjawab doamu itu. Tuhan katakan, pilihlah mana yang saya kasih kepada kamu, mati atau menjadi orang yang tidak waras. Satupun saya kira dari sana tidak ada yang kita inginkan. Oleh karena itu saudara-saudara, yang kita minta dari Tuhan melalui firman Tuhan hari ini adalah ketekunan, kemampuan menghadapi segala tantangan itu, supaya kita kuat menghadapinya itu. Hanya satu yang kita minta, Tuhan menyertai dan melindungi kita. Hanya orang yang tekun pada akhirnya akan beroleh kemenangan. Itu yang kedua, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sebelum berakhir kehidupan kita dari dunia ini dan sebelum Tuhan datang yang kedua kalinya, maka yang dimintakan dan yang harus kita lakukan adalah tetap setia kepada Tuhan dan bertobat. Kesetiaan kita kepada Tuhan ditunjukkan yaitu kalau ada kemauan kita yang sungguh-sungguh bertobat dan memelihara pertobatan itu. Kemudian menanggalkan segala ikatan-ikatan dosa itu dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, untuk melakukan ini yang dimintakan dan diharapkan Tuhan dari kita adalah kesetiaan kita, kesungguhan kita untuk bertobat, meninggalkan masa lalu, kemudian berbuat yang lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Karena itu saudara-saudara, sepanjang kehidupan kita, selama kita masih Tuhan berikan hidup di dunia ini, kita harus terus bertobat. Supaya itu bisa tercapai, kita harus memohon pertolongan Roh Tuhan, dan pada akhirnya kehidupan kita tidak bercela di hadapan Tuhan. 3 hal itulah saudara-saudara, dalam peringatan orang meninggal dan pada akhir tahun gerejawi ini, Tuhan mintakan kepada kita supaya kita tetap berpengharapan yang teguh kepada Tuhan dan mampu tekun menghadapi segala tantangan dan setia kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudara, apakah upah kita? Apakah dampaknya bagi kehidupan kita jika pengharapan kita itu kita arahkan ke langit yang baru dan bumi yang baru, kita tekun menghadapi segala cobaan dan setia kepada Tuhan? Dari firman Tuhan hari ini sangat jelas upah yang harus kita terima, yang pasti kita terima. Yang pertama, kita menjadi pewaris segala kebaikan Tuhan, pewaris kehidupan yang kekal. Karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, maka kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu, yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Dan yang kedua, saudara-saudara, upah kita, bahwa kita akan beroleh sukacita dan kegembiraan.
Firman Tuhan mengatakan, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Lihat itu saudara-saudara. Jika Tuhan sudah datang kedua kalinya, maka kegembiraan kita akan peroleh, sukacita akan kita peroleh. Di sorga dan di langit yang baru itu, kita tidak temukan lagi duka cita, penyakit, dan penderitaan. Itu sudah berlalu. Yang kita terima dan yang kita peroleh adalah sukacita dan kegembiraan yang penuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, upah kita, bahwa kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan berdiam bersama-sama dengan kita. Lihat firman Tuhan mengatakan, lihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini yang kita lihat dari ayat 3, saudara-saudara. Ini menyatakan bahwa dalam segala hal Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan diam dengan kita karena kita sudah menjadi orang-orang yang kudus, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, karena kita sudah menjadi orang-orang yang kudus itu, orang-orang yang sudah dikuduskan itu, maka kita menjadi bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, satukan hatimu menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang yang percaya kepadanya. Ikutlah saudara-saudara, memelihara hatimu untuk menyongsong langit yang baru dan bumi yang baru itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang kami dengarkan menjadi pegangan kami selama kami hidup di dunia ini untuk menuju langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang yang percaya, bagi orang yang setia kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi pewaris kehidupan yang kekal itu. Karena di sana kami akan bersuka cita dengan penuh kegembiraan. Kami akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah kami. Tuhan, tolong dan hibur semua orang yang berduka karena kematian dari saudara-saudara mereka, dari kekasih-kekasih mereka. Biarlah segala sesuatunya itu bukan menghambat pengharapan mereka, tetapi menguatkan iman mereka bahwa mereka juga akan berjumpa dengan kekasih-kekasih mereka yang percaya kepada Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sudah persiapkan itu. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.